Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Utami. Saya dari 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada bab 6 kali ini saya akan membahas basic configuration. Yang pertama, saya akan membahas hostname atau router identity. Router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI ataupun CLI. Nah, di sini sudah terdeteksi ya teman-teman router mikrotiknya. Kita klik connect. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana mengganti hostname. Mengganti hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Di sini saya akan mempraktikkan mengganti hostname secara GUI terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik sistem, kemudian teman-teman klik identity. Di sini teman-teman bisa mengganti hostname-nya, terserah teman-teman. Di sini saya akan menggantinya dengan hostname RP. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Dan sekarang kita akan mempraktikkan mengganti hostname melalui CLI. Teman-teman bisa klik new terminal. Kemudian teman-teman bisa ketikkan sistem Nah, di sini hostname-nya sudah ganti ya teman-teman, sudah berubah. Untuk memastikannya, teman-teman bisa menggunakan perintah sistem identity print. Nah, di sini namanya sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya RB berubah menjadi RB min elan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang IP address. Setting IP address bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tampilan GUI ataupun melalui CLI atau Command Line Interface. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan internet. Di Mikrotik, pengaturan IP address bisa dilakukan melalui menu IP, kemudian addresses. Setelah itu, klik tombol plus untuk menambahkan alamat IP baru. Masukkan IP address beserta prefixnya, misalnya 192.168.168.1/24. Pilih interface yang akan dipasang IP tersebut, misalnya Ethernet 1 atau Ethernet 2 atau Ethernet 3 atau Ethernet 4. Terakhir, teman-teman bisa klik apply, kemudian OK. Nah, kemudian teman-teman bisa membuka aplikasi Winbox. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi IP address melalui GUI. Teman-teman bisa klik IP, kemudian klik addresses. Nah, di sini terdapat IP bawaan ya teman-teman. Untuk menambahkan IP baru, teman-teman bisa klik tanda plus, kemudian teman-teman ketik IP-nya. Misalnya di sini saya menggunakan IP 192.168.1/24. Kemudian teman-teman pilih interface. Di sini saya akan menggunakan Ethernet 2 karena Ethernet 1 sudah dipakai oleh IP bawaan. Kemudian klik apply lalu OK.
kita akan mencoba konfigurasi IP melalui CLI. Teman-teman bisa klik New Terminal. Kemudian teman-teman ketik /IP address sama dengan titik 168.77.1/24. Nah, kemudian interface sama dengan lalu teman-teman klik enter. Nah, di sini untuk memastikannya teman-teman bisa ketik IP address print. Nah, di sini sudah ada 3 IP yang terpasang ya teman-teman. Untuk menghapus IP address, misalnya di sini header 2, teman-teman bisa ketik /IP address remove number sama dengan 2. Kemudian klik enter. Lalu untuk memastikannya teman-teman bisa ketik IP address print. Nah, di sini header 2 sudah terhapus ya teman-teman. Selanjutnya kita akan disable and enable IP address. Disable artinya IP tetap ada tetapi tidak aktif. Jika lewat UI, teman-teman bisa klik tanda silang untuk menonaktifkannya. Jika ingin mengaktifkannya kembali, teman-teman cukup klik tanda centang. Nah, kemudian kita akan coba lewat CLI. Teman-teman bisa klik New Terminal. Kemudian teman-teman ketik /IP address disable number dengan 1. Kemudian enter. Nah, untuk memastikannya teman-teman bisa mengetik IP address print. Nah, di sini sudah tidak aktif ya teman-teman. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, teman-teman bisa mengetikkan /IP address enable number sama dengan 1. Lalu enter. Nah, yang terakhir kita akan coba mengedit IP address. Misalnya jika ada kesalahan penulisan, kita bisa gunakan perintah /IP address set number sama dengan 1, terus address sama dengan kita ketik IP yang akan diubah 192.168.1/24. Kemudian klik enter. Kemudian untuk memastikannya teman-teman bisa ketik perintah IP address print. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, yang tadinya 192.168.1/24 kini sudah berubah menjadi 192.168.99.1/24.
Kemudian kita akan membahas trick about CLI. CLI pada Mikrotik menggunakan struktur hierarki dan tombol tab dapat digunakan untuk melengkapi perintah yang sedang diketik. Jika kita menekan tombol tab 2 kali, maka akan muncul daftar perintah yang tersedia di level tersebut. Tanda tanya dapat digunakan untuk menampilkan bantuan atau deskripsi singkat dari perintah yang ada. Untuk navigasi perintah, kita juga bisa menggunakan tombol panah pada keyboard seperti panah atas dan panah bawah, atau untuk melihat riwayat perintah yang sudah pernah diketik. Untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa lihat di wiki.mikrotik.com. Kita akan mengenal cara berpindah menu di terminal Mikrotik CLI. Misalnya saya ingin masuk ke menu sistem, maka teman-teman cukup klik /system lalu enter. Nah, untuk masuk ke submenu identity, teman-teman cukup ketik identity. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu identity. Nah, untuk kembali ke menu utama, teman-teman bisa klik / kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah kembali ke menu utama. Nah, selain itu kita juga bisa mengetikkan menu tanpa slash atau garis miring. Contohnya, teman-teman bisa ketik system lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu sistem ya, teman-teman. Nah, untuk kembali ke menu sebelumnya, teman-teman bisa gunakan ×2, kemudian enter. Dan di sini kita sudah kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu utama. Nah, jika teman-teman ingin ke menu dengan nama yang panjang seperti interface, teman-teman cukup ketik sebagian, kemudian teman-teman klik tombol tab agar otomatis melengkapi menu tersebut. Nah, Mikrotik juga menyediakan fitur bantuan menggunakan tanda tanya. Misalnya ketika kita berada di menu sistem, kita tekan tanda tanya pada keyboard kita. Maka akan muncul submenu atau perintah yang tersedia dalam menu tersebut. Nah, kita akan membahas IP service. IP service adalah berbagai metode atau cara yang bisa digunakan untuk masuk atau login ke dalam sistem router OS. Contoh service-nya seperti Winbox, SSH, Telnet, FTP, dan lainnya. Kita bisa menggunakan menu ini untuk membatasi akses pengguna. Caranya bisa dengan mematikan salah satu service atau mengganti nomor portnya. Untuk meningkatkan keamanan, kita bisa menonaktifkan telnet atau mengganti port SSH dari 22 ke angka lain. IP Service Lab. Pada lab ini, kita akan mencoba mengatur IP service. Pertama, kita menonaktifkan semua service kecuali SSH dan Winbox. Kemudian ubah port SSH dari 22 menjadi 1000. Kemudian ubah port SSH dari 22 menjadi 9022 dan Winbox dari 8291 menjadi 3000. Setelah itu, coba login ke router menggunakan port default untuk memastikan perubahan belum diterapkan atau ditolak. Terakhir, login kembali ke router menggunakan port baru yang sudah diubah, yaitu 9022 untuk SSH dan 3000 untuk Winbox untuk memastikan perubahan berhasil. Dan sekarang kita akan mencoba melakukan pengamanan dasar pada Mikrotik dengan mengatur service dan port. Pertama, silakan teman-teman bisa buka Winbox, lalu masuk ke menu IP.
dan pilih service. Nah, di sini kita bisa melihat daftar service yang tersedia. Untuk meningkatkan keamanan, kita akan menonaktifkan semua service kecuali SSH dan Winbox. Caranya, teman-teman bisa klik icon silang merah pada masing-masing service yang akan dinonaktifkan. Di sini teman-teman biarkan SSH dan Winbox tetap aktif. Selanjutnya kita akan mengubah port default dari SSH dan Winbox. Kita klik 2 kali pada SSH. Kemudian kita ubah portnya menjadi 922. Nah, untuk bagian available from bisa diisi IP tertentu agar hanya IP itu yang bisa mengakses. Tapi di sini saya biarkan kosong. Kemudian kita klik apply, kemudian OK. Kemudian kita akan melakukan seperti tadi di Winbox. Kita ubah portnya menjadi 3000. Dan klik apply lalu OK. Nah, setelah itu kita akan lakukan uji coba akses menggunakan aplikasi putih. Teman-teman bisa masukkan IP routernya, misalnya 192.168.75.146. Kemudian teman-teman ganti portnya menjadi 922. Kemudian teman-teman teruskan. Di sini teman-teman klik OK. Kemudian teman-teman login dengan user admin. Kemudian teman-teman masukkan passwordnya. Nah, di sini saya berhasil masuk ya teman-teman, berarti konfigurasi saya berhasil. Kemudian untuk mengunci pada aplikasi Winbox, teman-teman bisa ketik di kolom connect to IP router, kemudian kasih titik 2, kemudian masukkan portnya. Lalu teman-teman klik connect. Nah, di sini saya berhasil masuk ya teman-teman, yang artinya port sudah berfungsi. Terakhir kita kembalikan konfigurasi seperti semula. Kita masuk ke IP, kemudian ke service, kemudian aktifkan kembali jika diperlukan. Kemudian kita ubah port SSH dan Winbox-nya kembali ke awal. Kemudian kita akan membahas tentang router OS Login Management Group. Di Mikrotik, grup digunakan untuk mengatur hak akses user terhadap sistem. Secara default, terdapat 3 grup, yaitu full, yang artinya punya semua akses, read, yang artinya bisa mengubah konfigurasi tapi tidak semua, dan read, yang artinya hanya bisa melihat konfigurasi, tidak bisa mengubah. Kita juga bisa membuat grup baru secara manual dengan memilih sendiri hak akses atau permission-nya sesuai kebutuhan. Contohnya, jika kita ingin membuat user
yang hanya bisa mengakses fitur tertentu saja, kita tinggal custom permission di grup baru tersebut. Di sini kita akan menambahkan user baru pada Mikrotik. Teman-teman bisa buka aplikasi Winbox, kemudian teman-teman ke menu sistem, kemudian klik menu users. Nah, secara default teman-teman bisa lihat di sini terdapat user admin yang memiliki semua akses. Untuk menambahkan user baru, teman-teman bisa klik tanda plus. Nah, kemudian di sini misalnya saya beri nama user Ella, kemudian pilih group full agar memiliki akses penuh. Nah, jika ingin membatasi akses user berdasarkan IP tertentu, kita bisa isi bagian allowed address, namun kali ini saya kosongkan agar bisa diakses di mana saja. Kemudian isi password 1, 2, 3, 4. Kemudian klik apply, lalu OK. Nah, sekarang user Ella sudah berhasil dibuat. Kita bisa melakukan pengujian login menggunakan user tersebut. Buka new Winbox, lalu teman-teman ketik IP routernya, lalu isi username dengan nama Ella. Kemudian klik connect. Di sini saya berhasil login, yang artinya user baru sudah aktif dan bisa digunakan. Nah, setelah membuat user dengan akses penuh, sekarang kita akan menguji implementasi grup atau hak akses pada Mikrotik dengan menambahkan 2 user baru. Pertama, kita masuk ke Winbox, kemudian teman-teman masuk ke sistem, kemudian users. Kemudian kita tambahkan user dengan name user 1. Kemudian untuk grupnya teman-teman pilih red. Nah, kemudian untuk allow address-nya kita kosongkan saja. Kemudian kita buat passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita klik play, kemudian OK. Nah, untuk mengujinya teman-teman bisa masuk ke new Winbox, kemudian teman-teman login menggunakan user 1, lalu masukkan password. Nah, kemudian kita connect. Nah, setelah login berhasil, teman-teman coba ke menu IP, kemudian pilih addresses. Nah, di sini terlihat bahwa user hanya bisa melihat konfigurasi tetapi tidak bisa mengedit karena grupnya adalah red. Nah, sekarang kita coba menambahkan user lagi, yaitu user 2. Nah, kemudian kita pilih grupnya read. Allowed address-nya kita kosongkan, kemudian kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4. Kemudian klik apply, lalu OK. Sekarang kita uji coba lagi melalui new Winbox. Sini kita ganti ke user 2. Kemudian kita klik connect. Nah, setelah berhasil masuk, teman-teman bisa buka menu sistem, kemudian ke users. Nah, di sini meskipun bisa melihat daftar users, user 2 ini tidak dapat menambahkan user baru karena hak aksesnya hanya read bukan full.
Nah, dengan begitu kita bisa melihat bahwa tiap grup memiliki tingkatan akses yang berbeda dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan jaringan.